kaum muslimin sudah subuh yang dirahmati Subhanahu wa taala. Sifat Nabi, karakter Nabi yang berikutnya adalah tabligh. Kemudian kita akan sampaikan yang pertama sifat Nabi, karakter Nabi. Yang pertama sedih, kemudian amanah, kemudian wakonah, kemudian tabligh. Tabligh igogo secara bahasa artinya menyampaikan. Tabligh secara bahasa artinya mengkomunikasikan, mengutarakan, itu supaya orang lain tahu, supaya manusia tahu tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atii'u Allah wa atii'ur Rasul, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Makna Rasul di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah, baca taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau siapa Tuhan awak? Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Bagi siapa yang menggenggam, memecik arit, menggenggam takbir kalimat itu sampai mati, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dakhala jannah, pastinya masuk surga. Cara mentuhankan Allah yang tahu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa atii'ur Rasul, makanya kita harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mengabdi atau beribadah kepada Allah itu caranya yang tahu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup yang baik dari dunia itu yang tahu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan oleh Allah wa atii'ur Rasul, itu merupakan perwujudan kalimat Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, itu punya tuntutan, bukan sekadar bacaan. Itu perlu kita dudukkan seketik karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan, siang Ramadan, itu rukun Islam yang keberapa? Siang Ramadan, rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam ketiga. Yang pertama apa? Membaca dua kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu semalam, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan haji. Rukun Islam yang dikatakan rukun itu bajanjang naik batanggu turun. Kalau kita meningkat janjang kita di rumah, dari janjang satu bisa ke janjang ketiga saya langsung, atau dari bawah langsung saya janjang ketiga itu tinggian kaki gitu, bisa seperti itu? Tak kongkang waknya harus awak langkahkan kaki cik-cik, kaki pertama di janjang pertama, janjang kedua,
lanjut yang ketiga. Maka sunyo apa? Maka sunyo padaan mulai dari kini tentang asyhadu an la ilaha illallah. Padaan mulai dari kini aqimus shalah, dirikan salat. Kemudian insya Allah baru kita bisa melaksanakan yang namanya rukun Islam yang ketiga. Artinya puasa tanpa salat, tanpa syahadat, haba'an mansyura, fahabitat a'maluhum, sia-sia amal mereka, kecuali yang baru baraja seperti anak-anak atau orang yang baru masuk Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah sampaikan fa in tawallaitum fa inna ma'ala rasulina al-balaghul mubin. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan mubin yang nyata. Seandainya kita tidak mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi ku cuman kewajibannya menyampaikan mubin yang nyata saja. Maka sunyo yang syariat syariat bagi Nabi Muhammad SAW wajib bagi Nabi untuk menyampaikan kepada umat. Tidak ada satupun yang disimpan oleh Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan hakikat. Hakikat itu pada orang-orang tertentu saja disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak Ustaz, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, para bapak dan ibu, Allah perintahkan Nabi cuma menyampaikan saja. La ikraha fiddin, memaksa tidak ada, tidak boleh memaksa dalam agama. Jadi pendakwah tidak boleh memaksa agama terhadap umat. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau pribadi awak, diri awak, untuk awak wajib hukumnya dipaksa. Kalau ingin sholat subuh harus paksakan diri awak, harus jago subuh itu. Kalau tidak bisa sholat subuh. Jadi Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang kampi apa? Tabligh. Artinya menyampaikan. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, komunikasi itu sangat penting. Artinya Nabi Muhammad SAW sangat memiliki seni terhadap berkomunikasi. Kalau tidak ada seni Nabi dalam berkomunikasi, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka kebenaran itu tak akan pernah sampai ke dalam hati manusia. Coba Bapak Ibu hadirin Subhanahu wa taala, kalau ingin menyampaikan kepada si anak sesuatu kebenaran dengan cara tidak tepat, waktu tidak tepat, caranya tidak tepat, momennya tidak tepat kepada si anak, kira-kira diterima tidak di anak Bapak Ibu? Apalagi kalau disampaikan pulau Joberang, anak-anak Ustaz menerima dalam keadaan itu. Capek indah ya. Padahal kita menyampaikan tujuan kita elok. Tujuan nama, tujuan apa, tujuan ayat, tujuan ibu eloknya untuk kalian, kata orang tua. Tapi ketika itu disampaikan dengan cara yang tak baik,
maka sampai nyoindak baik. Jadi caranya ikulah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mari kita contoh Nabi Muhammad SAW kerana ikut dalam bentuk taat kepada orang Rasul kita. Pembuktian dari kalimat Muhammadur Rasulullah, taat kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk taat itu menteladani sifat Nabi tabligh. Artinya menyampaikan dengan cara yang baik. Jadi kalau anak ustaz mengecek sama kawan itu berbicara dengan baik. Sehingga orang Minang gitu, orang Minang kecek orang tua gitu. Nah, kalau duit di Minang kau harus tahu jual ampek. Kalau indah Minang hilang tinggal orang dan tidak tahu jual ampek sama juga kau kecil orang baik awak. Lain nama kita disamakan juga kau. Ada ampek itu yang pertama rasu, pareso, sopan, malu. Kalau tidak tu yang sampai maka kita sama jo. Rasu yang terasu sebelum dibicarakan, dikomunikasikan, disampaikan, pikir dulu, dibawa naik, rasul dibawa naik, patut nak ikut disampaikan. Pareso letaknya dia akan dibawa ke bawah dulu, dirasul kawan. Kalau ikut disampaikan, ledak tersinggung kawan, ledak tersinggung usana, ledak kabelang ayah ju ibu gitu. Pikir dulu, rasukan di awak dulu, hukum jangan pici awak dulu, baru pici orang. Kalau sakit di awak berarti di orang lain sakit. Itu raso jo pareso. Perhatikan lah. Kita pokok yang dia pokok. Siapa namanya? Perhatikan. Maduk kamu kemari Ustaz. Maduk kemari. Mungkin awak orang tua lah banyak-banyak hantar kemari kalau tak ada yang dibawa pulang. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu rasulnya yang ketiga apa tadi? Sopan. Yang sopan santun ni gogo. Ini yang kita lah membagi kepada ampek. Yang dikatakan sopan ni gogo adalah apabila cara berkomunikasinya baik. Yang dikatakan baik apabila mengerti jo kata mendaki, kata menurut, kata mendatang, kata malaria, harus mengerti itu. Sebenarnya itu merujuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mentauladani sifat Nabi tabligh, artinya berkomunikasi. Kalau dek orang pemilu kini Pak Ibu transparan, apa yang indak munafik, kalau contohnya. Kata mendaki kepada siapa? Kata mendaki kepada siapa? Anak Ustaz? Kepada orang yang lebih besar daripada awak. Aduh menyojak datang pada awak, berarti cara awak mengecek kita pakai kata kata mandaki. Tak boleh tinggi suara awak tu, tak boleh tinggi kare suara awak daripada orang yang gadang pada awak.
Apalagi orang tua awak tak boleh tarik. Ya. Harus penuh dengan rasa hormat awak berbicara kepada orang yang jauh lebih besar daripada awak. Itu yang dikatakan kata mandaki. Kalau kata menurun kau di siapa? Kepada orang yang lebih kecil umurnya daripada awak. Maknanya apa? Pakai sifat Nabi menyampaikan atau berkomunikasi atau berbicara penuh dengan rasa kasih sayang kepada yang ketek-ketek. Kalau kalian menggadang-gadang ingin ketek-ketek menghargai kita dan gadang, maka berbicaralah dengan penuh kasih. Insya Allah kalian akan dihormati, akan disegani, bukan ditakuti. Marajak ditakuti pada disegani. Kalau kalian ditakuti orang, suatu saat kalian pasti dihabisi oleh orang. Tapi kalau kalian disegani orang, insya Allah dimanapun dan sampai kapanpun kalian akan dihormati oleh orang. Artinya kalau ingin dihormati oleh yang ketek-ketek, oh ya arah gue ada seketek buat mengecek yang ketek-ketek itu. Kalau kita ingin diharapkan, maka berbicaralah dengan penuh kasih, bertindaklah dengan penuh kasih sayang. Itu kata manu. Kalau kata mendata kepada siapa? Kepada samo gadang. Nah, kepada samo gadang kata mendata. Iko kata lawan bayu. Nah, kalau disinggung boleh bagara. Nah, kalau samo kata mendaki itu tidak boleh kita bawa bagara-bagara. Tidak boleh. Dicari anginnya dulu baru boleh bagara. Yang boleh dibawa bagara itu kata mandata samo gadang. Untuk apa bagara? Untuk keakraban. Untuk awak supaya lebih akrab. Ukhuwah Islamiyah kita semakin kuat. Bagara-gara tidak boleh aku bilo kawan tasingguang. Lah jale matu kawan na merah wak pagaran juga boleh. Itu tidak masuk kata mandata namanya. Ya. Yang berarti artinya kata mandata itu kata saling menghargai satu sama lainnya. Ya, tidak boleh membuli, tidak boleh kita mencaci, memperolok-olokkan atau wala tanabadzu bil alqab. Tidak boleh kita memanggil panggilan yang jelek kepada kawan awak. Tak boleh. Atau memanggil nama ayah kawan. Namanya ada ayahnya Timo. Ya. Namun kan tuh dipanggil Ustaz. Berbeda. Kalau kata mandaki harus pakai kata penghormatan atau bapak atau mama, harus ada pendahuluan. Dan boleh kita langsung sebut nama. Indah beradab awak kalau seandainya langsung sebut nama. Itu kata mandata. Kata semua kadang tadi. Yang kampe kata apa lain? Kata malaria. Kepada siapa itu? Itu yang jarang dibahas kok. Kepada siapa kok? Kata malaria. Kepada mama kata mendaki. Harus mencari-cari. Awak mengecek dulu. Jangan saya mengecek saya. Mengamu dulu kok mengecek. Kata
Kata meleriang kepada siapa? Siapa yang tahu? Kata meleriang kepada siapa? Kepada orang nan baru te awak. Siapapun itu, apa orang kete, orang gadang, orang sama gadang Jawa, orang yang baru itu dipakai kata meleriang. Kalau orang yang baru datang di dalam keluarga awak, namanya orang Sumandan atau orang Sumando. Saya tahu orang Sumando. Lain. Hah? Kalau orang Sumando misalnya kakak berusia awak punya laki atau suami, maka suami itu Sumando deh. Atau kakak atau uda awak atau kakak laki-laki awak punya istri, maka istrinya itu Sumandan awak. Lain berarti? Kepada orang yang seperti itu atau kepada tamu yang baru datang. Ada orang yang baru jauh-jauh datang ke rumah awak tidak kenal dia itu. Pakai kata male, kata maleriang, kata baga-aga. Ya. Mana yang kata maleriang? Kata yang dirasu-rasuan dulu. Mana kata maleriang? Kata yang dipakai dengan cara kiasan. Contoh kepada orang Sumandan awak, umpamanya rumah awak Basaruk misalnya, wak kecewa ke abang awak orang Semanduk, bang, aku lah banyak selalu abang, sapu rumah saya bang. Tak boleh yang dulu. Tu kasar awak namanya. Caranya betul. Kalau kau minta tolongnya deh, aku cari rumah aku mau aku doa, orang yang kau dah lu ada dong. Tu biasa namanya. Orang Minang mau itu caranya. Kalau kata takbir itu kata kasar. Lain berarti? Praktekkan di rumah ya. Begitu juga kepada orang Sumandan. Tak boleh kata takbir tu, tapi pakai kata kiasan. Atau kalau minta tolong jo ditanya ke beliau dulu. Le dak pandai udah, le dak pandai uni, le dak pandai minduo. Kalau ini mama gitu, ditanya dulu. Le dak pandai papa, lain dak. Tolong ambo cek pak, tolong cek minduo, tolong cek udah uni, apa tu aiko tak langsung saya awak mengecek perintah, tak boleh. Kami kok kata malaria. Itulah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang nama sifatnya adalah tabligh. Orang yang paham tentang tabligh, insya Allah mudah-mudahan orang itu akan dihargai, akan dihormati oleh orang lain. Mau dihargai oleh orang lain? Mau dianggap sepele orang lain? Kalau tidak pakai sifat tabligh sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dah dirumuskan oleh para pendahulu kita, nenek moyang kita, nenek kita di Minangkabau. Pakai itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang Minangkabau asli tulen. Le bangga dengan identitas kita orang Minangkabau. Lain, orang Minangkabau adalah orang yang menyusun strategi supaya kita merdeka. Poros utamanya adalah orang Minang, Bapak Ibu Saudara Taala. Jadi berbahagialah kita menjadi orang Minangkabau. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak Ustaz sampaikan. Intinya tabligh adalah sifat Nabi menyampaikan, berkomunikasi, berbicara dengan cara yang baik, sampaikan syariat, sampaikan
halal haram, perintah Allah, Nabi itu nadhirun wa basyiran, pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Iku halal, iku haram. Kalau ada di antara kita dalam keluarga awak yang hendak sholat, sampaikan. Kalau tidak kita sampaikan, berdosa awak. Kalau tidak kita sampaikan kebenaran Islam, syariat Islam kepada dosana kita, berdosa gitu. Penutupnya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan, serukan, dakwahkan Islam, syariat Islam tentang Al-Quran, sampaikan kepada dusana-dusana kita, karena Allah lillahi ta'ala bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'izah, dengan penuh pelajaran, al hasanah, dan penuh kebaikan, wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila ada orang yang mengajak berdebat dengan awak, berdebatlah ahsan, dengan yang baik. Kalau tidak bisa, diam, walaupun kita di posisi yang benar. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surah An-Nahl ayat 125. Hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dipraktekkan, insya takbir. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.